lagi dengan Bu Sur di Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal yang menggunakan konsep bilangan bulat dan pecahan. Soal-soal yang berupa soal cerita, Ibu akan kupas tuntas. Kalian simak baik-baik ya. Soal yang pertama, disimak baik-baik ya. Untuk membuat yogurt susu sapi diolah dengan cara fermentasi. Kemudian hasil olahan yang bersuhu 26 derajat Celcius disimpan pada tempat yang bersuhu negatif 2 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapa derajatkah perbedaan suhu tersebut? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Jadi, untuk menjawab soal ini, perbedaan suhunya itu tinggal langsung saja kalian kurangi. Suhu pertama dikurangi dengan suhu yang kedua. Berapa suhu pertamanya? 26 derajat Celcius. Dikurangi dengan suhu keduanya adalah negatif 2 derajat Celcius. Maka kalian perhatikan di sini ya, negatif ketemu negatif ini akan menjadi positif ya. Jadi 26 derajat Celcius ditambah dengan 2 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 28 derajat Celcius ya. Nah, ada cara lain untuk memudahkan kalian, mau pakai misalkan garis bilangan? Bisa. Tapi kalau suhu biasanya garis bilangannya itu berupa bentuk vertikal ke bawah ya. Jadi pertama yang positif di atasnya berarti 26 derajat, lalu kemudian di bawahnya adalah negatif 2 derajat ya. Nah, di tengah situ ada 0. Berarti kalian tinggal hitung saja dari 26 ke 0 berapa langkah? 26 langkah. Dari 0 ke negatif 2 berapa langkah? 2 langkah. Jadi perbedaannya tinggal kalian jumlahkan saja. 26 ditambah dengan 2. Jadi hasilnya sama ya, 28. Mudah kan? Soal nomor 2. Perhatikan ya. Suhu di dalam kulkas negatif 4 derajat Celcius. Ketika aliran listrik mati, suhu di dalam kulkas itu naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Pertanyaannya adalah, tentukan suhu di dalam kulkas tersebut jika aliran listrik mati selama 20 menit. Nah, bagaimana? Dipahami dulu baik-baik ya soalnya. Ini pakai logika ya, tentu saja. Kita jawab bersama-sama yuk. Nah, oke, 20 menit. Berarti 20 menit itu berapa dikali 4 menit? Karena setiap 4 menit kan kenaikannya. Nah, berarti dia naik berapa kali? Berarti 20 menit sama dengan berapa kali 4 menit? Tentu 5 kali, ya kan? Berarti dia kenaikannya sebanyak 5 kali. Dan setiap kenaikan berapa derajat Celcius naiknya? 3 derajat. Berarti 3 kalian kalikan saja berarti kenaikan suhunya. Jadi 5 dikali dengan 3 derajat Celcius. Berarti kenaikannya sebesar 15 derajat Celcius. Berarti yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah suhu akhir. Berarti suhu akhirnya tinggal kalian jumlahkan saja ya. Berarti suhu awal itu berarti ditambah dengan, karena dia naik kan ya, meningkat, kenaikan berarti ditambah, jadi negatif 4 ditambah dengan 15 derajat Celcius. Hasilnya adalah 11 derajat Celcius. Itulah suhu akhirnya. Oke, mudah kan? Soal nomor 3. Perhatikan ya. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 50, jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai negatif 1. Dan soal yang tidak terjawab diberi nilai 0. Nah, dalam ujian tersebut, seorang siswa menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal dan 5 soal tidak terjawab.
Pertanyaannya adalah berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Kita jawab ya. Jawab. Nah, berapa soal totalnya? 50 ya. 50 soal. Berarti baik itu yang dijawab, baik itu yang dijawab benar, baik itu yang dijawab salah maupun yang tidak terjawab, semua totalnya harus berapa? Harus 50. Nah, sekarang berarti dari 50 ini 42 dijawab benar. Berarti kalau benar dikali berapa tadi? Dikali 2. Lalu ditambah dengan 5 tidak terjawab. Kalau tidak terjawab berapa tadi nilainya? 0. Berarti tinggal 5 dikali 0. Nah, baru berapa soal berarti? 42 ditambah 5 berapa? 47. Sedangkan totalnya ada berapa? 50. Berarti ada sisa soal dong. Itu dijawab salah otomatis. Berarti yang dijawab salah ada berapa? 50 dikurangi 47, 3 soal. Walaupun di soal tidak disebutkan, kalian harus sudah tahu itu ya. Nah, jadi 3 soalnya ini dijawab salah. Berarti kalau dijawab salah dikali berapa? Jadi ditambah dengan 3 dikali dengan negatif 1. Nah, inilah nanti yang akan menjadi nilai dari siswa tersebut. Berarti tinggal kalian ingat ya, kabataku ini termasuk ke dalam operasi campuran ya. Nah, berarti tinggal kabataku selesaikan dulu yang kalinya ya. Jadi 42 dikali 2 dulu berapa? 84. Lalu kemudian ditambah dengan 5 dikali 0 itu unsur identitas, berarti hasilnya pasti 0. Jadi 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah dengan berapa tadi yang dijawab salah? 3. Berarti 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Jadi 4 kali 2 84 itu berarti 84 ditambah 0 dikurangi dengan 3. Jadi hasilnya 84 kurangi 3 adalah 81. Jadi nilai siswa tersebut adalah 81. Gampang kan? Soal nomor 4. Perhatikan ya, ini harus dipahami baik-baik soalnya. Aldi mengunjungi sebuah perpustakaan setiap 6 hari sekali. Siva dan Dinda mengunjungi perpustakaan tersebut masing-masing setiap 10 dan 12 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Agustus mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama, barengan berarti ya. Nah, pertanyaannya adalah pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya katanya ya. Nah, berarti akan mengunjungi perpustakaan itu pada tanggal berapa ya. Nah, berarti gimana caranya kalau nanti soalnya seperti ini? Jawab. Ini kuncinya adalah ada 3 bilangan di situ ya, yaitu 6, kemudian Aldi 6 hari sekali, Siva 10 hari sekali, kemudian Dinda 12 hari sekali. Nah, nanti kalau menemukan soal seperti ini, kuncinya adalah cari KPK. Ya, cari KPK dari ketiga bilangan tersebut. Ya, sudah Ibu ajarkan kan di KPK dan FEB ya? Oke. Sekarang 6 itu berarti sama dengan 2 dikali 3. Kemudian 10 adalah 2 dikali 5. Dan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Ingat, untuk mencari KPK, apa yang dicarinya itu adalah faktor prima yang sama, pangkatnya tertinggi, dan yang berbeda diambil semuanya ya. Nanti ditonton lagi ya video Ibu tentang KPK dan FEB ini biar lebih jelas, oke? Nah, berarti yang ada di keduanya adalah angka 2. Pangkat yang tertingginya berapa? 2 pangkat 2. Berarti itu yang diambil 2 ya. 3 ada nggak di ketiganya? Tidak, cuma ada di 2 aja. Nah, nggak apa-apa, berarti diambil karena berbeda kan? Berarti ambil. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 5-nya ada nggak di ketiganya? Nggak ada, cuma dari 1 aja. Nggak apa-apa karena berbeda, berarti ambil ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5. 2 pangkat 2 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 60. Ini maksudnya apa, Bu? Nah, berarti mereka
akan bertemu 60 hari kemudian. Ya, oke, berarti kalau 60 hari dihitung dari Agustus tanggal 28, berarti sisanya berapa hari sih di Agustus? Masih ingat ya dengan ini ya? Nih, jadi dari sini hitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Agustus. Ini kalau yang menyendol ini berarti jumlah harinya 31. Kalau yang ada di lekukannya berarti 30 hari ya, kecuali Februari. Nah, berarti Agustus, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada di sini ya, ada yang di menyendol berarti 31 hari. Nah, itu 28 hari. Berarti sisanya berapa hari tuh? Jadi Agustus itu ada di 28 Agustus. Berarti sisanya berapa hari lagi? 29, 30, 31. Berarti ada 3 hari di Agustus. Kemudian Agustus, September otomatis 30 hari ya. Berarti di September ada 30 hari. Jadi berapa? 3 hari ditambah 30 hari. Baru 33 hari. Berarti sisanya berapa? Biar jadi 60. Berarti 60 itu sama dengan 3 ditambah dengan 30 ditambah dengan berapa? Biar jadi 60 ditambah dengan 27 hari. Berarti 27 ini jatuh di bulan Oktober. Jadi mereka akan bertemu lagi di tanggal 27 Oktober. Gitu ya. Mudah kan? Selanjutnya adalah soal nomor 5. Disimak lagi ya. Nah, seorang pekerja mendapat upah Rp900.000 setiap bulan. Karena ia rajin bekerja, maka upahnya ditambah 1/10 dari upah semula. Pertanyaannya adalah, berapakah upah pekerja tersebut sekarang? Ini mudah kan? Coba ya kita jawab bareng-bareng. Upah semulanya itu adalah 900.000, lalu dinaikkan 1/10-nya. Berarti kalian carilah 1/10 dulu dari 900.000 ya. Itulah pertambahan upahnya. Berarti pertambahan upahnya sama dengan 1/10 dikali dengan 900.000. Ini nolnya tinggal dicoret ya. Yang atas 1 dicoret, yang bawah 1 dicoret. Jadi sisanya tinggal 1 dikali 90.000. Maka pertambahan upahnya adalah 90.000. Berarti upah sekarang tinggal dijumlahkan. Upah semula ditambah dengan pertambahan upahnya. Jadi 900.000 ditambah dengan 90.000. Maka upah terakhirnya adalah 990.000. Lumayan ya. Mudah kan? Nah, itu dia video tentang pembahasan soal-soal cerita yang mengandung konsep bilangan bulat part 1. Kenapa? Karena ada part 2-nya. Nanti kalian tonton ya. Oke. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.